Militer Cina pada Rabu 27 April 2022 mengecam Amerika Serikat setelah sebuah kapal perang Amerika Serikat berlayar melalui Selat Taiwan dan mengatakan misi sengaja semacam itu dapat merusak perdamaian dan stabilitas. 一段时间以来，美方一些人违背一个中国的政治承诺，不断打台湾牌，向台独分裂势力发出极其错误信号，给中美两国两军关系和台海和平稳定带来严重负面影响。如果美方继续顽固抱守以台制华幻想，企图以切香肠方式实质性提升美台军事联系，中方将坚决予以反制。 Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan bahwa kapal perusak berpeluru kendali USS Samson sedang melakukan transit rutin di Selat Taiwan pada Selasa 26 April 2022 dan berjalan sesuai dengan hukum internasional. Panglima Angkatan Laut AS serukan halangi Cina, negara itu menentang kita melalui semua instrumen kekuatan. Kepala Operasi Angkatan Laut AS Laksamana Michel Gilday menyerukan pendekatan seluruh pemerintah untuk menghalangi Cina. Sebab menurutnya, Cina teridentifikasi tengah menentang AS dengan menggunakan semua kekuatan nasionalnya. Cina sudah menentang kita melalui semua instrumen kekuatan nasional mereka, kata Michel Gilday dilansir dari Russia Today Jumat 29 April 2022. Seruan itu diungkapkan Michel Gilday dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS pada hari Kamis 28 April 2022. Kami tentu sangat menghormati mereka berdasarkan kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang, memikirkan fakta-fakta yang berkaitan dengan Cina dan pertumbuhan fenomenal mereka dalam dimensi militer, ungkapnya. Tetapi, lanjut dia, dalam dimensi ekonomi tidak hanya secara regional, tetapi secara global. Mereka telah melampaui setiap tenggat waktu. Mereka telah melampaui setiap tenggat waktu yang pernah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, paparnya. Laksamana melanjutkan dengan mencatat bahwa sementara Beijing pernah menetapkan tenggat waktu 2050 untuk menjadi kekuatan global. Sejak itu pindah ke jangka waktu pertama ke 2035 dan baru-baru ini ke 2027. Sebab menurutnya, Cina teridentifikasi tengah menentang AS dengan menggunakan semua kekuatan nasionalnya. Cina sudah menentang kita melalui semua instrumen kekuatan nasional mereka, kata Michel Gilday dilansir dari Russia Today Jumat 29 April 2022. Surat itu diungkapkan Michel Gilday dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS pada hari Kamis 28 April 2022. Kami tentu sangat menghormati mereka berdasarkan kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang, memikirkan fakta-fakta yang berkaitan dengan Cina dan pertumbuhan fenomenal mereka dalam dimensi militer, ungkapnya. Tetapi, lanjut dia, dalam dimensi ekonomi tidak hanya secara regional, tetapi secara global. Mereka telah melampaui setiap tenggat waktu. Mereka telah melampaui setiap tenggat waktu yang pernah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, paparnya. Laksamana melanjutkan dengan mencatat bahwa sementara Beijing pernah menetapkan tenggat waktu 2050 untuk menjadi kekuatan global. Sejak itu pindah ke jangka waktu pertama ke 2035 dan baru-baru ini ke 2027. Apa saja aliran agama Islam? Syiah terbagi dalam 4 kelompok, yaitu Zaidiyah, Islamiyah, Isna Asyarirah, dan Gulat. Perkembangan Syiah di Indonesia melalui beberapa tahapan. Pertama, bersamaan masuknya Islam. Kedua, pasca revolusi Islam Iran. Ketiga, melalui cendekiawan Indonesia yang belajar di Iran. Keempat, tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Syiah memiliki beberapa pandangan, yaitu Syiah menolak hadis tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, memandang imam itu orang suci, tidak mengakui ijma tanpa adanya imam, memandang bahwa menegakkan kepemimpinan atau pemerintahan termasuk rukun agama, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Abdul Khattab, dan Utsman bin Affan. Dalam ajaran Syiah, seseorang dikatakan beriman jika memenuhi 5 rukun, yaitu At-Tauhid, An-Nubuwah, Al-Imamah, Al-Adlu, dan Al-Ma'ad. Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam di Indonesia dominan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ajaran Sunni, seseorang yang beriman wajib memenuhi 6 rukun iman. Dilansir Al-Khairat, penganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni tak terbatas 2 organisasi.
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, melainkan banyak juga organisasi lainnya. Khawarij, menurut sejarahnya, aliran Khawarij setuju adanya perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat terjadi perang Siffin. Orang-orang Khawarij berpandangan pelaku dosa besar adalah orang kafir. Mereka juga berpendapat bahwa surat Yusuf bukan termasuk surat dalam Al-Quran karena dianggap mengandung cerita-cerita. Islam Jamaah, mengutip Majelis Ulama Indonesia MUI, paham Islam Jamaah muncul di Indonesia pada 1970-an. Ajarannya dianggap sesat dan menimbulkan keresahan, sampai akhirnya ajaran ini dilarang pemerintah pada 1971. Namun mereka terus beraktivitas secara mengubah nama. Kemudian memuncak pada 1977 hingga 78. Paham yang dianut aliran ini yaitu menganggap umat Islam yang tak termasuk Islam Jamaah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka. Umat Islam harus mengangkat Amirul Mukminin yang menjadi pusat pimpinan. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dengan penganut golongan lain. Walaupun orang tuanya sendiri dianggap tidak sah sholatnya jika dilakukan di belakang orang yang bukan Islam Jamaah. Perkawinan yang sah dalam aliran ini adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mukminin Ahmadiyah Qadian. Mengutip laporan ilmiah publikasi Universitas Andalas, Ahmadiyah berasal dari Qadian dan India. Berdiri pada 23 Maret 1989 oleh Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah memiliki kepercayaan ada nabi setelah Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Seiring dengan berkembangannya ajaran Mirza berhasil menyebar ke negara lain, yaitu Inggris, Amerika, Jerman, dan Indonesia. Di Indonesia, Ahmadiyah pertama kali dikenal oleh 3 orang Sumatera Barat yang pergi ke India pada 1922.